Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang saya muliakan, alhamdulillah senantiasa mari kita berangkat syukur daripada hati yang selalu kita latih ridho kepada ketetapan dan takdirnya. Tentunya diiringi tak sekedar ucapan alhamdulillah di lisan kita. Semoga bukti konkret terlihat dalam harian kita, dalam ucapan kita, bahwasanya semua kita arahkan kepada aturannya Allah untuk kita tunduk kepadanya. Inilah sesungguhnya syukur yang diinginkan oleh Allah. Falyabudu rabb hadzal bait, perintah syukur kepada orang-orang Quraisy yang telah dibentangkan nikmat, baik itu rihlatas sita'i wassaif, dua keadaan baik musim dingin musim panas mudah mereka untuk mencari nafkah, ataupun nikmat jaminan keamanan yang Allah jelaskan dalam surah Al-Fil. Perintah syukurnya bukan sekedar alhamdulillah, tetapi dilihat buktinya bagaimana dia mengabdi kepada Allah, siap menjadi budaknya Allah. Kalimat budak ini harus tertanam di benak kita jamaah sekalian, agar kita tidak mudah menolak. Terkadang ketika mindset di benak kita Abdullah itu dengan bahasa yang sangat lembut, maka terkadang kita merasa tidak masalah kalau kita nolak syariatnya Allah. Kalau kita mungkin berlambat-lambat saat dipanggil oleh Allah, tatkala mungkin kita menganggap bahwasanya aturan Allah itu tidak cocok untuk kita, entah itu karena dianggap kejam, entah itu diskriminatif, atau bukan alasan-alasan yang lainnya, atau mungkin nggak cocok lagi di zaman ini karena sudah mengalami atau masuki era modernisasi dan sebagainya. Jamaah sekalian, maka tanamkan bahwasanya kita ini budaknya Allah. Abdun, silahkan dibuka dalam kamus bahasa Arab mana saja, abdun itu adalah budak. Maka kalimat budak, kita bayangkan bagaimana suasana kondisi dalam jiwanya. Punya keinginan saja sebenarnya nggak boleh. Hanya bedanya Abdullah dibolehkan punya keinginan. Ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tetapi di balik bagian akhirnya diingatkan, kehendak kita tak akan terjadi kecuali Allah menghendaki. Artinya boleh kita punya kehendak, tapi harus siap akan kehendaknya Allah yang terjadi dalam hidup kita. Alhamdulillah adalah ucapan keridhaan tatkala Allah telah menentukan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Jamaah, maka begitupun dengan perintah untuk bersyukur kepada Nabi SAW saat beliau bersedih. Terapi agar mudah cepat bergembira, agar tidak banyak berkeluh kesah, adalah diingatkan atau kita mengingat banyak nikmat yang sampai detik ini mungkin tidak akan mampu kita menghitungnya. Maka Rasul ketika sedih saat wafatnya salah satu putra beliau, Allah turunkan surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Semua orang-orang musyrik dipimpin oleh Abu Lahab mengatakan batara Muhammad, batara Muhammad, terputus Muhammad, tidak punya anak laki-laki. Allah balas ejekan mereka dengan kalimat inna syani'aka wal abtar. Pembencimu wahai Muhammad, justru mereka lah yang terputus daripada kebaikan. Apa yang Allah perintahkan ketika beliau bersedih? Pertama, mengingat nikmat. Yang kedua, bagaimana cara kalau bersyukur setelah sekian nikmat kita bisa mengingat dan kita merasa betapa baiknya Allah dalam hidup kita. Maka Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Sekali lagi jamaah sekalian, sempurnanya ekspresi syukur itu tidak lain adalah hanya dengan ketaatan kepada Allah, siap menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga lewat nasihat syukur yang selalu ada di muqaddimah setiap kajian atau majelis ilmu,
membuat kita senantiasa sadar bahwasanya kita ini adalah budaknya Allah, siap diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istislam kita secara tulus membuat kita berstatus muslim. As-salama itu berserah diri maknanya jemaah sekalian. Maka sejatinya seorang berstatus muslim, dia berserah diri kepada Allah, siap menerima aturannya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, di antara perkara besar yang wajib kita syukuri detik ini adalah Allah masih memberikan hadirnya Ramadan dalam hidup kita. Kenapa disebut perkara yang wajib kita syukuri? Ternyata Ramadan yang dilewati oleh seseorang dan diisi dengan maksimal kebaikan bisa menjadi pembeda antara seorang hamba dan hamba yang lainnya, bahkan jaraknya bisa antara langit dan bumi. Maka di mukadimah malam barokah ini nanti kita sambung subuh, ada sebuah hadis panjang dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah, salah satu sahabat yang termasuk dari dalam deretan al-ashrah al-mubasysyirin bil jannah, yang mendapat jaminan surga lewat lisan Nabi SAW, dapat kabar gembira surga. Kita bisa membayangkan jamaah, orang masih hidup tapi berita surga itu sudah didengar. Untuk kita hari ini mungkin tidak siap jamaah. Kenapa saya katakan tidak siap? Karena terkadang justru ketika berita itu datang justru membuat kita bisa jadi malas beramal. Sudah punya tiket, bukti nyatanya gimana? Orang sudah haji saja terkadang sudah mulai meremehkan amal. Sudah haji Pak Ustadz, jadi seakan satu tiket surga sudah dipegang atas sebuah amal yang dikerjakan yang belum tentu penutup amalnya ya amal itu. Orang sudah pernah berinfak, kenapa diajak infak lagi males? Dia menganggap sudah banyak uang telah aku keluarkan. Padahal penentu amal itu penutupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Penutupnya apa? Perjalanan kita belum tahu sampai mana garis finishnya. Lanjut amalnya. Inilah seorang mukmin dalam beramal jemaah sekalian, tidak boleh kemudian kepedean berlebihan yang justru membuat kita merasa. Nah, ini penyakit merasa. Merasa belum soleh ternyata lebih bagus dibanding sudah merasa soleh. Karena merasa belum soleh, dia akan meningkatkan terus kebaikannya. Merasa belum tahu justru membuat orang akan selalu cari tahu, mau belajar. Tapi kalau sudah sok tahu, apalagi merasa sudah tahu, dia tutup kuping daripada ilmu. Ya, jamaah yang Allah muliakan, ini penyakit merasa berbahaya. Nah, sahabat Umar bin Khattab itu termasuk salah satu sahabat yang sudah masuk dalam deretan al-ashrah al-mubasysyirin bil jannah. Khalifah, Amirul Mukminin, jelas surganya. Tapi ketika pernah beliau ditanya, di mana engkau kelak wahai Amirul Mukminin? Lihat kalimat yang beliau sampaikan jamaah sekalian. Nah, ini makanya kalau kita hari ini sudah ada garansi surga itu bahaya untuk kita Pak. Malah malas beramal. Dibuktikan yang tadi saya contohkan, sudah berangkat haji, habis dengar hadis tentang haji tidak ada balasan dari Allah bagi orang yang haji mabrur kecuali surga. Seakan-akan sudah haji pasti tiket surganya. Nah, hari ini sering kita dapati seperti itu. Apa kata sahabat Umar bin Khattab? Idza nadal munadi. Ini disebut dalam tafsir Ad-Durrul Mansur Imam As-Suyuti. Beliau pernah menyebutkan kalimat yang ditanyakan oleh para sahabat ketika ditanya, di mana sih sebenarnya kelak posisimu wahai Umar? Kalau kita yang menjawab, apalagi sudah dengar langsung Rasul mengatakan Anda di surga wahai Umar. Kita mungkin salah lantang mengatakan di surga, belum yakin saya di surga, mungkin begitu Pak. Tapi ini tidak bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, idza nadal munadi ya ayyuhal mauqufu udkhulul jannata. Hei, orang-orang yang sedang wukuf di Al-A'raf. Berarti beliau memposisikan, saya masih khawatir kalau saya itu posisinya di Al-A'raf. Silakan nanti buka tafsir surat Al-A'raf, sebuah tempat yang tinggi Allah sediakan untuk orang yang vonisnya paling belakang. Siapa mereka? Orang yang imbang antara kebaikan dan keburukannya. Mereka transit sesaat di Al-A'raf namanya. Nanti silakan buka tafsir surah Al-A'raf. Mau dimasukkan surga ada keburukan yang ngimbangi, mau dimasukkan neraka ada kebaikan yang ngimbangi. Nah, transit dulu mereka. Sampai nanti tunggu pengumuman. Idana dal munadi, kalau ada malaikat datang kepada kami, kemudian dia mengatakan, ya ayyuhal mauquf, hei orang-orang yang sedang wukuf di Al-A'raf.
Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kalian. Masuklah kalian semua ke dalam surga. Allah ampuni dosa kalian. Tapi tinggal satu orang, dia harus dicelup dulu dalam panasnya api neraka. Inilah orang yang tidak termasuk waqina adzabannar. Dia akan dibalas kebaikannya, tapi dicuci dulu dosanya. Di dunia ada 3 sungai, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau orang nggak mau melewati sungai ini, pasti dicuci di neraka. Sungai taubat, sungai taat, sungai musibah. Disuruh taubat lambat, disuruh taat berat, diuji protes terus. Maka ini pasti akan melewati cemplungan api neraka. Maka kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Ada tambahan di belakang Allah ajarkan, wa qina adzabannar. Ibnu Abbas ketika menerangkan fil akhirati hasanah, nggak ada tempat yang terbaik kecuali surga. Sudah nggak ada yang lain, Pak. Tapi kenapa doa ini diajarkan ada wa qina adzabannar? Karena ada orang masuk surga tapi harus nyemplung dulu dalam panasnya api neraka. Hum jahanamiyun. Dalam sebuah hadis panjang riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan mereka adalah penghuni surga, mantan penghuni jahanam. Jahanamiyun, kata Nabi. Nah, kata sahabat Umar, fa khasyitu an akuna huwa ana. Saya paling takut kalau satu orang yang disuruh tinggal yang tadi belum diampuni oleh Allah dan harus cemplung dulu dalam neraka sebelum dia masuk surga, itu adalah aku. Atau paling tidak, malaikat mengumumkan lagi, ya ayyuhal mauquf udkhulun naro illa rajulan wahida. Atau mungkin ketika malaikat mengumumkan sebaliknya, hai orang-orang yang wukuf di Al-A'raf, Allah katakan kalian harus dicuci dulu dalam panasnya api neraka, kecuali tinggal satu orang. Allah ampuni dosanya dan silahkan masuk surga. Apa kata sahabat Umar? Farajautu an akuna huwa ana. Aku adalah orang yang paling berharap satu orang yang Allah ampuni itu adalah saya. Apa pelajaran untuk kita jamaah? Sahabat Umar itu ketika ditanya tentang nasib kelak di akhirat, beliau meletakkan surga neraka antara cemas dan harap. Dan inilah sikap kita seorang mukmin. Kalau kita kepedean, jamaah sekalian, sudah pegang tiket surga kayak tadi itu, malah cenderung orang itu berhenti beramal sebelum wafatnya. Ya, maka beliau mengajari kita teruslah beramal. Meskipun mungkin statusnya sudah jelas tempat duduk kita. Karena Rasul menyebutkan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu penutupnya apa? Saya belum bacakan hadisnya. Ini cerita tentang Thalhah bin Ubaidillah. Mungkin nanti kita sambung di subuh ya. Thalhah bin Ubaidillah ini jamaah sekalian yang Allah muliakan, beliau pernah menjadi saksi syahadatnya 2 orang suku Khoda'ah. Suku Khoda'ah itu kalau hari ini tempatnya mereka tinggal di daerah Bali. Nah, Bali itu ada di sana, Pak, bukan Indonesia saja. Tapi nggak pakai i, tapi pakai y, Bali. Dalam redaksi hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan kana rojulani min Baliyin. Disebutnya begitu. Adalah 2 orang laki-laki dari daerah bernama Bali. Qadima ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keduanya datang ke tempat Rasul SAW. Wakana, dan adalah keduanya Islamnya bersama-sama. Islamnya bersama-sama. Nah, saksi saat itu adalah sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Ringkasnya jamaah sekalian, dalam lanjutan hadisnya, sahabat Thalhah menceritakan, fakana ahaduhuma asyaddu ijtihadan. Salah satu dari keduanya kesungguhannya untuk belajar agama lebih dibanding yang satunya. Jadi yang satunya nanti sungguh-sungguhnya itu di tengah di tahun-tahun berikutnya. Tapi nanti dua-duanya sama-sama sungguh-sungguh. Tapi periode awal yang bersemangat untuk belajar agama adalah si fulan, si A, saya contohkan begitu. Nah, kisahnya jamaah sekalian, saya sampaikan di sini dulu, nanti kita lanjutkan. Adalah dia yang pertama tadi sampai masuk ke dalam medan jihad. Faghaza al-mujtahid minhuma fastushhida. Orang yang tadi lebih sungguh-sungguh ikut perang dan pada akhirnya ustushhida, mati syahid. Sementara orang yang kedua baru belajar sungguh-sungguh selepas itu dan terus dia mengejar ketertinggalannya. Allah berikan waktu hidup setahun darinya. Setahun dari wafatnya temannya yang sama-sama masuk Islam. Meninggalnya tidak di medan jihad. Dan kisahnya berlanjut, sahabat Thalhah bermimpi tentang keduanya di depan pintu surga.
Apa mimpinya sahabat Tolah itu? Insya Allah kita sambung di subuh nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.